Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang sistem sirkulasi. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus mengetahui materi-materi yang akan kita bahas pada video kali ini. Materi pertama yaitu sistem peredaran darah pada manusia. Yang kedua, sistem limfa. Yang ketiga, gangguan sistem peredaran darah. Dan yang keempat, teknologi sistem peredaran darah. Sebelum kita melangkah ke materi pertama, kita harus mengetahui apa sih itu sistem sirkulasi. Nah, sistem sirkulasi atau biasa disebut dengan sistem peredaran darah adalah suatu sistem transportasi yang berfungsi untuk mengangkut berbagai zat di dalam tubuh. Nah, setelah kita mengetahui apa itu sistem sirkulasi, marilah kita melangkah ke materi pertama, yaitu sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah pada manusia merupakan sistem peredaran tertutup dan sistem peredaran darah ganda. Disebut sebagai sistem peredaran darah tertutup karena darah mengalir di dalam pembuluh darah, dan disebut juga sebagai sistem peredaran darah ganda karena dalam satu kali peredaran, darah 2 kali melewati jantung. Adapun fungsi sistem peredaran darah yaitu 1. Transportasi, 2. Menjaga suhu tubuh, 3. Perlindungan, dan 4. Penyangga atau buffering. Sistem peredaran darah terdiri atas darah, jantung, dan pembuluh darah atau arterier, kapiler, dan vena. Jantung merupakan alat pompa untuk mengalirkan darah. Pembuluh darah merupakan serangkaian saluran atau tuba tempat darah mengalir, sedangkan darah adalah cairan yang mengalir di dalam pembuluh darah. 1. Jantung. Jantung merupakan organ berongga yang terdiri atas 4 ruangan, berbentuk seperti kerucut tumpul dengan punjak atau aspek di bawah miring ke sebelah kiri. Terletak di antara kedua paru-paru dan berukuran sebesar kepala tangan pemiliknya. Jantung memiliki 4 ruangan, yaitu atrium atau serambi kanan dan kiri, serta ventrikel atau bilik kanan dan kiri. 2. Pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan serangkaian tabung atau saluran tertutup dan bercabang, yaitu berfungsi membawa darah dari jantung ke jaringan, kemudian kembali ke jantung. Pembuluh darah utama ada 3 macam, yaitu arterier, kapiler, dan vena. 3. Darah. Darah merupakan jaringan ikat khusus yang terdiri atas sel-sel darah, keping darah, dan matriks yang berbentuk cairan atau plasma. Komponen penyusun darah yaitu plasma darah, sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Nah, materi kedua yaitu sistem limfa. Sistem limfa adalah suatu sistem sirkulasi sekunder yang berfungsi mengalirkan limfa atau getah bening di dalam tubuh, terutama antar kelenjar limfa. Limfa berasal dari plasma darah yang keluar dari sistem kardiovaskular ke dalam jaringan sekitarnya. Kelenjar limfa dapat ditemukan pada bagian tubuh tertentu, terutama di bagian lipatan-lipatan tubuh dan di dekat organ-organ yang berbatasan dengan luar tubuh. Fungsi sistem limfa yaitu mengembalikan kelebihan cairan, menyaring dan menghancurkan mikroorganisme, mengangkut limfosit dari kelenjar limfa ke sirkulasi darah. Sistem limfa terdiri dari atas organ yang memproduksi dan menyimpan limfosit, pembuluh limfa, dan cairan limfa. 1. Organ limfa. A. Modus limfa, B. Kelenjar thymus, C. Kelenjar amandel atau tonsil, D. Limfa atau lien. 2. Pembuluh limfa terdapat di seluruh tubuh dan organ tubuh, kecuali saraf pusat, bola mata, telinga dalam, epidermis kulit, kartilago, dan tulang. 3. Cairan limfa atau getah bening adalah cairan yang dia bersih ke dalam kapiler limfa, berwarna kekuningan serta mengandung plasma protein, limfosit, keping darah, fibrinogen, lemak, dan sedikit oksigen. Nah, adapun aliran limfa, yaitu aliran limfa berasal dari cairan jaringan melalui difusi atau filtrasi ke dalam kapiler limfa
hingga masuk ke sirkulasi darah melalui vena. Terdapat dua macam batang saluran limfa utama, yaitu 1. Ductus lymphaticus sinistra atau kiri, 2. Ductus lymphaticus dextra atau kanan. Nah, selanjutnya kita melangkah ke materi ketiga, yaitu gangguan sistem peredaran darah. Adapun gangguan sistem peredaran darah yaitu yang pertama yaitu anemia, kedua hemofilia, ketiga talasemia, keempat hipertensi, kelima hipotensi, keenam jantung koroner, ketujuh varises, dan terakhir atau kedelapan yaitu leukemia. Selanjutnya materi terakhir yaitu teknologi sistem peredaran darah. Berbagai teknologi yang berkaitan dengan sistem peredaran darah manusia telah banyak dikembangkan. Beberapa teknologi yang sudah diketahui yaitu 1. Ekokardiograf, 2. Pemindaian dengan bahan radioaktif, 3. Operasi bypass, 4. Terapi gen, 5. angioplasti, 6. Transplantasi jantung, 7. pacemaker. Nah, itulah dia penjelasan singkat dari saya. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih telah menonton. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.